Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanifalia Almilanita, NIM 6211419045. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang tenis lapangan. Sejarah dan perkembangan tenis. Sejarah tenis, asal mula permainan modern, dan sejarah tenis Indonesia. Tenis adalah olahraga yang biasanya dimainkan antara dua pemain atau antara dua pasangan masing-masing dua pemain. Setiap pemain menggunakan raket untuk memukul bola raket. Tujuannya, permainan adalah memainkan bola dengan cara tertentu sehingga pemain lawan tidak dapat mengembalikan bola tersebut. Tenis adalah salah satu cabang olahraga yang dimainkan pada semua tingkat masyarakat. Tenis merupakan olahraga tontonan populer di seluruh dunia. 4 negara kejuaraan tenis terkemuka adalah Australia, Perancis, Wimbledon, dan Amerika Serikat. Tenis berasal dari nama sebuah kota Mesir, yaitu Tinis, yang terletak di tepi sungai Nil, dan kata karet dikembangkan dari kata bahasa Arab untuk telapak tangan, yaitu rahat. Pada abad asal mula permainan modern. Pada abad 19, barulah tenis dimunculkan kembali oleh para bangsawan Inggris dengan membangun fasilitas atau lapangan tenis di rumahnya yang besar. Pada waktu itu, tenis populer dimainkan di halaman rumput yang terkenal dengan sebutan lawn tenis atau tenis lapangan rumput. Yang ketiga yaitu sejarah tenis di Indonesia. Perkembangan pada tahun 1920-an mulai dimainkan atau dipertandingkan dalam berbagai organisasi pemuda di masa itu. Perkembangan tenis di Indonesia semakin pesat, terlihat dari keikutsertaan 3 wakil pribumi pada kejuaraan nasional yang diadakan oleh The Algemeen Nederlands Lawn Tennis Bond atau ANILTB di Malang, Jawa Timur akhir 1934. Tenis termasuk di antaranya cabang-cabang yang dipertandingkan. Salah satu di antaranya yang dilaksanakan pada Desember 1935 di Semarang, yang juga sekaligus menjadi saat dicetuskannya pembentukan Persatuan Lawn Tenis Indonesia atau PLTI. Tanggal 26 Desember 1935 dicatat sebagai hari lahirnya PLTI. Peraturan dan ketentuan dasar permainan tenis lapangan. Yang pertama, peraturan dasar tenis lapangan, yaitu sebelum permainan dimulai, dilakukan penentuan siapa yang akan melakukan servis atau memilih sisi lapangan berdasarkan undian atau bisa menggunakan koin atau lainnya. Pemain yang melakukan servis pertama harus berada di belakang garis baseline ketika melakukan servis, yaitu pemain A. Servis diarahkan secara diagonal ke lapangan pemain penerima bola atau lawan, yaitu pemain B. Bola harus terlebih dahulu memantul 1 kali sebelum dipukul pemain B. Pemain kehilangan poin apabila bola yang dipukul keluar dari garis, memukul bola 2 kali, bagian tubuh pemain termasuk pakaian dan aksesoris menyentuh net atau sisi lapangan lawan, dan memukul bola sebelum melewati net. 2. Ketentuan dasar tenis lapangan yaitu raket tenis, net tenis, bola tenis, lapangan tenis, dan contoh papan skor tenis. Ketentuan dasar, teknik dasar bermain tenis. Cara memegang raket, jenis-jenisnya yaitu Eastern Style, Continental Style, Semi-Western Style, Western atau Extreme Style. Sikap menerima servis. Pelaksanaannya, yang pertama, memegang raket di depan badan atau salah satu tangan. Tangan yang lain memegang raket. Raket setinggi bahu, badan agak membungkuk, berdiri dengan kaki agak dibuka, berat badan agak condong ke depan, dan pandangan melihat ke net. Pukulan. Ada forehand drift pelaksanaannya. Pelaksanaannya yaitu tangan memegang raket, raket diayun dari belakang, perkenaan bola di samping pinggang, gerakan lanjutan dilakukan dengan lengan lurus ke depan. Yang kedua ada backhand drift. Pelaksanaannya yaitu tangan memegang raket,
Tangan diputar ke dalam kiri, perkenaan bola tepat di samping kiri pinggang, dan gerakan lanjutan ke arah depan. Yang ketiga ada servis, pelaksanaannya yaitu pegang raket dengan cara kontinental, berat badan ke depan saat bola dilambungkan. Yang ketiga, bola dilambungkan ke sebelah kanan, badan lutut ditekuk. Memukul bola dengan posisi tangan lurus. Dan yang kelima yaitu kaki belakang pindah ke depan badan penjaga keseimbangan. Yang keempat, pukulan voli. Dilakukan sebelum bola memantul ke lapangan. Pelaksanaannya yaitu pegang raket, berat badan di kaki belakang dilangkahkan ke depan, pada saat perkenaan bola tangan diluruskan, dan pukulan tidak keras. Yang kelima ada pukulan melambung atau lob. Pelaksanaannya yaitu pegang raket, tarik ke belakang, perkenaan bola dilakukan secara rileks, dan gerakan lanjutan ke arah depan. Yang keenam ada pukulan overhead smash. Pukulan ini harus dilatih secara berulang-ulang untuk membiasakan pukulan secara keras dan mematikan lawan. Pelaksanaannya yaitu pegang raket, angkat raket ke atas, kaki kanan di belakang, perkenaan bola tepat di atas kepala, dan gerakan lanjutan diarahkan ke bawah. Yang ketujuh ada pukulan kop. Pelaksanaannya yaitu pegang raket, putar badan ke samping kiri, tarik raket ke samping kanan, perkenaan bola pada posisi di samping badan, dan gerakan mengikuti arah pukulan ke depan. Teknik memegang raket tenis. Yang pertama, teknik memegang raket tenis. Agar dapat bermain tenis dengan baik, kunci utamanya adalah teknik memegang raket atau grip dengan sempurna. Macam-macam grip diantaranya one-handed backhand atau forehand, yaitu dengan satu tangan, dan two-hand backhand atau forehand dengan dua tangan. Pegangan dengan dua tangan dengan cara paling gampang adalah pegangan raket dengan gaya jabat tangan atau forehand grip. Yang kedua ada grip atau pegangan raket. Pemain baru biasanya terjebak pada kesalahan dasar dalam memegang raket seperti memegang raket bulu tangkis, yang cenderung berada di tengah ganggang, sedangkan tenis cenderung berada di ujung dari gagang raket. Bulu tangkis lebih banyak menggunakan gerakan pergelangan tangan daripada keseluruhan dengan lengan hingga bahu itu sendiri, sehingga pegangan di tengah gagang justru lebih memperkuat cengkraman. Yang ketiga ada aplikasi pegangan grip dalam pukulan. Pertama, forehead continental grip. Grip ini merupakan grip klasik yang digunakan pemain tenis zaman dahulu ketika raket kayu masih digunakan. Posisi lengan berada tepat di atas gagang raket dan posisi pangkal telunjuk berada di satu sudut atau sudut 4. Pemain pro modern masih menggunakan tipe ini adalah Stefan Edberg dan sebelumnya adalah John McEnroe. Minus grip ini adalah hanya bisa dipakai untuk pukulan mendatar atau flat dan mengiris atau slice, sedangkan untuk pukulan spin agak sulit. Yang kedua ada forehand Eastern grip. Merupakan grip yang mudah untuk petenis pemula yang disebut sebagai pegangan atau berjabat tangan. Posisi dari pangkal telunjuk cenderung berada pada sisi kanan, memberikan variasi pukulan yang lengkap baik hidup, flat, slice, maupun spin. Pegangan ini sekali lagi agak susah untuk menghadapi bola-bola topspin yang bersifat parabolik. Pemain pro yang merajai di tahun 90-an yaitu Pete Sampras sebagai pria pilihannya karena tipikal pemain servis voli yang sangat nyaman. Yang ketiga ada Freehand Semi-Western Grip. Grip jenis ini banyak dipakai oleh pemain tenis modern yang memiliki tipe permainan space winner, dengan menempatkan pangkal jari telunjuk Anda di sudut 2 atau diputar searah jarum jam satu sudut ke sudut 2 atau 3. Keunggulannya dapat memukul spin dengan baik sehingga kemungkinan bola melewati net lebih besar karena sifatnya yang parabolik. Minus dari grip ini adalah sulit untuk mengantisipasi bola-bola yang rendah yang dihasilkan dari pukulan flat atau slice, terutama di lapangan cepat. Pemain yang menggunakan grip ini adalah Andre Agassi, Roger Federer, dan Marat Safin. Yang keempat ada forehand Western grip.
Grip jenis ini merupakan grip yang ekstrim digunakan untuk pukulan topspin. Grip ini sebagai pegangan wajan karena cara memegang raket seperti saat memegang gagang wajan atau panci masakan dengan posisi pangkal telunjuk pada sisi bawah dari gagang raket. Grip ini baik digunakan untuk memukul bola dengan topspin yang ekstrim. Grip ini juga digunakan untuk mengantisipasi bola-bola tinggi yang terjadi di lapangan tanah liat. Minus dari grip jenis ini tidak dipakai untuk melakukan pukulan flat serta slice. Servis. Ada 3 macam jenis-jenis servis, yaitu yang pertama, slice service. Merupakan pukulan forehand atau backhand di mana kepala raket dimiringkan sedikit dan dipukul dengan cara mengayunkan raket dari atas ke bawah. Cara melakukannya yaitu raket menyentuh bola pada sebelah kanan atas bola dan bola dipukul dengan raket dari kanan ke kiri. Raket lecutan dengan keras dari pergelangan. Hasil pukulan bola melengkung ke kiri pada waktu bola melayang. Dalam melakukan pukulan slice, raket sedikit diputar saat mengayun sehingga dibingkai raket turun secara diagonal dengan garis pinggir. Yang kedua ada American twist service. Cara melakukannya yaitu pegangan raket sama dengan pukulan backhand. Lambungkan bola sedikit ke belakang sisi kiri sehingga pukulan tepat di atas kepala. Pada saat pukulan, bola harus mengenai bagian belakang dengan sedikit slice dari kiri ke kanan. Flat. Yang ketiga ada flat atau cannonball service. Merupakan pukulan permulaan yang sangat keras. Perbedaan antara slice dan flat hanyalah pada saat pukulan. Pergelangan pada gerak diputar sedikit. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.